Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mitos dan sejarah Gunung Merapi. Jika dilihat dari sisi dongeng dan sejarah cerita rakyat, maka Gunung Merapi banyak sekali mempunyai cerita yang bisa dibagikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah Gunung Merapi dilihat dari dongeng dan cerita rakyat. Gunung Merapi berada di perbatasan dua provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Cerita pertarungan antara Empu Rama dan Empu Pamadi yang ngeyel atau tidak mau kalah dengan Batara Narada serta Dewa Penyarikan menjadi asal-usul terbentuknya Gunung Merapi. Diceritakan Empu Rama dan Empu Pamadi tinggal di dataran luas berupa hutan lebat di sekitar Gunung Jamur-Dipa. Gunung Jamur-Dipa berada pada pantai berbatu karang di sebelah selatan dari hutan tadi. Gunung tersebut sudah tidak aktif. Suatu hari, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memeriksa Gunung Jamur-Dipa. Kedua empu sakti itu melapor kepada Batara Guru bahwa gunung itu menyebabkan Pulau Jawa miring ke selatan. Maka mereka harus memindahkannya ke bagian tengah Pulau Jawa, yaitu dataran rendah di utara. Tak lama kemudian, Batara Narada dan Dewa Penyarikan diberi perintah untuk memujuk dua empu tadi agar segera pindah. Mereka pun berdiskusi, namun tidak mencapai kata mufakat. Jika kami pindah, maka keris yang kami buat akan turun kualitasnya. Hanya hutan ini yang bisa membuat keris kami memiliki kualitas yang baik, kata salah satu empu. Setelah gagal bernegosiasi, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan kekerasan. Kedua empu itu pun mengeluarkan keris untuk bertarung melawan dewa. Pertarungan itu berlangsung lama. Namun, akhirnya kedua empu berhasil mematahkan senjata lawan mereka menggunakan keris. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali menghadap Batara Guru. Tidak ada jalan lain. Kalian harus memindahkan Gunung Jamur-Dipa sekarang, meskipun akan menimpa dua empu tersebut, perintah Batara Guru. Batara Narada dan Dewa Penyarikan mengangkat gunung tadi sambil terbang. Selanjutnya, mereka meletakkan gunung di tempat Empu Rama dan Empu Pamadi berdiri. Kedua empu tersebut pun meninggal dunia. Lokasi Gunung Jamur-Dipa sudah dipindahkan. Gunung itu menjadi aktif lagi karena berada tepat di atas tungku perapian, yaitu tempat kedua empu tadi memanaskan besi. Lama-kelamaan, gunung itu lebih dikenal dengan nama Gunung Merapi. Sekarang kita bahas sejarah Gunung Merapi dari sisi ilmiah. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa, bahkan di Indonesia. Riwayatnya kerap dikait-kaitkan dengan cerita rakyat atau mitologi Jawa yang bahkan masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Kendati begitu, sejarah Gunung Merapi sebenarnya bukan hanya sekedar legenda. Lereng selatan Gunung Merapi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan lereng lainnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Magelang di sisi barat, Boyolali di sisi utara dan timur, serta Klaten di sisi tenggara. Ada perbedaan pendapat dari para ahli mengenai pembagian periodisasi sejarah Gunung Merapi. Wirakusuma dan kawan-kawan dalam Geologic Map of Merapi Volcano Central of Java di tahun 1989 membaginya menjadi dua fase besar, yakni fase Merapi Muda dan fase Merapi Tua. Sedangkan penelitian dari B. Bertomir membagi menjadi 4 tahap Merapi, yaitu fase pra-Merapi, fase Merapi Tua atau Purba, fase Merapi Pertengahan, serta fase Merapi Baru. Bertomir memperkirakan fase pra-Merapi terjadi kurang lebih 400.000 tahun lalu. Pada tahap pertama ini, Gunung Merapi belum lahir.
Yang ada waktu itu adalah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Bibi, berdiri di lereng timur Merapi sekarang. Setelah Gunung Bibi hancur, tumbuh gunung baru di sebelah baratnya pada sekitar 60.000 tahun yang lalu. Inilah fase Merapi tua atau purba. Lava basaltik atau endapan batuan dari pembukuan magma gunung ini membentuk dua bukit yang kemudian dikenal sebagai Turko dan Pelawangan, terletak di daerah Sleman, Yogyakarta. Periode ketiga adalah fase Merapi pertengahan yang terjadi sekitar 8.000 tahun silam. Lelehan lava dari Merapi pada tahap ini membentuk Bukit Batu Lawang dan Bukit Gajah Mungkur di sisi utara dari puncak. Selama sesi ini, Merapi sudah melelehkan lava dan mengeluarkan awan panas. Diperkirakan juga sempat terjadi letusan eksplosif, meskipun erupsi Merapi amat jarang bertipe seperti ini. Area kawah yang dinamakan Kawah Pasar Bubrah juga terbentuk pada periode ini. Tahap terakhir oleh Bertomier disebut fase Merapi baru yang dimulai sejak 2000 tahun yang lalu. Kawah Pasar Bubrah yang terbentuk di periode ketiga membentuk kerucut di puncak Merapi. Sedangkan batuan dasar yang menyusunnya diperkirakan masih berasal dari fase Merapi tua. Dari penelitian yang dilakukan, diperkirakan pernah terjadi beberapa kali letusan selama fase Merapi baru ini. Salah satunya adalah erupsi yang dampaknya mengubur Candi Sambisari, terletak sekitar 23 km di sebelah selatan Merapi, kini masuk di daerah Kalasan, tidak jauh dari Candi Prambanan, atau hanya 12 km di timur kota Yogyakarta. Riset bertajuk menelusuri kebenaran letusan Gunung Merapi 1006 di tahun 1999 yang dilakukan Supriyati Dwi Andriastuti, Chris Nehwal, dan Joko Dwianto, diperkirakan erupsi ini terjadi pada tahun 1006 Masehi. Candi Sambisari, kompleks candi umat Hindu yang dibangun pada era Rakai Garung dari Kerajaan Mataram kuno, ditemukan pertama kali pada tahun 1966 dan berada 6,5 meter di bawah tanah yang tidak lain adalah timbunan lahar dingin Merapi. Sejak saat itu, Merapi diketahui telah berkali-kali meletus bahkan hingga saat ini. Erupsi terakhir yang cukup besar terjadi pada tahun 2010 lalu. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan korban tewas dalam bencana ini tercatat 341 orang, termasuk sang juru kunci, Mbah Marijan. Pada pertengahan 2018 yang lalu, Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas lagi dan masih berlangsung hingga akhir Januari 2019 ini. Gunung yang kerap dikait-kaitkan dengan mitologi Keraton Yogyakarta ini puluhan kali mengeluarkan guguran lava. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG pada hari Selasa 29 Januari 2019 menyatakan tingkat status Gunung Merapi adalah waspada atau level 2. Dan pemantauan terhadap aktivitas Merapi yang cenderung meningkat masih terus dilakukan. Gunung Merapi tidak bisa dilepaskan dari sosok Mbah Marijan. Mbah Marijan lahir pada tahun 1927. Mbah Marijan menjalani kehidupan dari awal sampai akhir hayatnya hanya di Kinah Rejo. Ia sudah menjalani peran sebagai penjaga Merapi, melanjutkan jejak ayahnya yang sudah lebih dulu menjadi juru kunci salah satu gunung api paling aktif di dunia itu. Pada tahun 1970, saat ayahnya masih hidup, Mbah Marijan sudah diangkat menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta untuk menyertai tugas ayahnya. Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun berkenan memberinya gelar sekaligus nama baru, yakni Mas Panewu Suraksohargo, dengan pangkat sebagai mantri juru kunci alias wakil atau asisten ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, Mbah Marijan pun naik menjadi juru kunci Merapi sejak tanggal 3 Maret 1982. Kemudian letusan yang terjadi pada tahun 1006 Masehi membuat seluruh permukaan Jawa Tengah tertutup oleh abu vulkanik.
Erupsi inilah yang juga mengubur Candi Borobudur dan Prambanan. Merapi rutin beraksi dalam perjalanan riwayatnya, termasuk erupsi pada tahun 1786, 1822, 1872, dan 1930 yang menghancurkan 13 desa dan memakan korban tewas 1.400 jiwa. Namun letusan terbesar terjadi pada tahun 1872 yang menurut catatan geologi modern mencapai skala tinggi. Sepanjang tanggal 15 hingga 20 April 1872 itu, letusan berlangsung selama 120 jam nyaris tanpa henti. Dan letusan tahun 2010 yang menewaskan Mbah Marijan juga tercatat dalam level yang hampir sama. Selama menjalani peran sebagai juru kunci sejak tahun 1982, Mbah Marijan memang mengalami masa-masa di mana tensi Merapi sedang meninggi. Erupsi pada November tahun 1994 misalnya, beberapa desa di lereng gunung itu terkena imbas awan panas atau wedus gembel dalam bahasa lokalnya, dan 60 orang meninggal dunia. 4 tahun kemudian, pada bulan Juli 1998, erupsi kembali terjadi, namun semburannya mengarah ke atas sehingga nihil korban jiwa. Pada tahun 2006, 2 orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kali Adem. Dan akhirnya terjadilah erupsi dahsyat pada tahun 2010 yang menelan korban dan kerugian cukup besar. Mbah Marijan selalu enggan jika diminta mengungsi manakala ada tanda-tanda Merapi bakal menguap lagi. Bahkan ia pernah 2 kali menolak permintaan Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang seharusnya menjadi junjungannya. Penolakan pertama adalah pada tahun 2006. Sultan Hamengkubuwono X memerintahkan penduduk Kinarejo untuk bersedia dievakuasi ke tempat yang aman. Namun Mbah Marijan mengabaikannya dan malah menyepi di pelataran Sri Manganti yang berada di lereng selatan Merapi. Ia selamat, tak kurang satu apapun juga. Mbah Marijan bukannya tidak menghormati Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu. Namun status Sultan yang juga menjabat sebagai gubernur membuat Mbah Marijan merasa bahwa imbauan mengungsi itu sama halnya dengan perintah pejabat pemerintahan lainnya, bukan titah seorang raja. Berkali-kali Mbah Marijan menegaskan bahwa ia hanya berpegang teguh pada amanat yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayahanda Hamengkubuwono ke-10, ketika ia diangkat sebagai abdi kerajaan yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi. Pemula garis imajiner menuju pusat istana sampai ke Laut Selatan. Tidak pernah ada perintah mengungsi selama Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertahta. Mbah Marijan lagi-lagi menampik permintaan Sultan Hamengkubuwono ke-10 ketika Merapi menggeliat pada tahun 2010. Ia percaya kasih sayangnya akan dibalas timpal bahwa gunung yang dijaganya dengan segenap jiwa itu tidak bakal menyebabkan hal-hal buruk terjadi terhadapnya. Pengalaman bahwa Kinarejo selalu terhindar dari mara bahaya setiap kali Merapi meletus menjadi pegangan yang paling sahih bagi Mbah Marijan. Kendati begitu, Mbah Marijan tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa. Jika memang harus berkorban demi tanggung jawabnya sebagai juru kunci. Pernah Mbah Marijan ditanya mengapa ia selalu menolak dievakuasi. Lah saya ini kerasan tinggal di sini. Nanti kalau ada tamu ke sini malah kecele kalau saya pergi. Jawabnya sembari berkelakar. Namun pada tahun 2010 itu, tingkah Merapi memang tidak lazim, lain dengan pola erupsi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Aktivitas semburan lava dan awan panasnya tidak seperti biasanya, yang selalu membentuk kubah lava baru di sisi selatan dan berfungsi sebagai pelindung. Kali itu Merapi menyemburkan lava serta awan panas ke berbagai arah, disertai letusan yang berlangsung terus-menerus. Suara gemuruh terdengar sampai kota Yogyakarta, juga hingga Wonosobo yang berjarak lebih dari 50 km.
Hujan abu dirasakan oleh masyarakat Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, bahkan Bogor. Dan pada tanggal 26 Oktober 2010, erupsi Merapi mencapai puncaknya. Mbak Marijan tetap teguh pendirian berdiam diri di dalam rumahnya, hingga akhirnya ditemukan tidak bernyawa dalam posisi bersujud. Sang juru kunci rupanya sudah sangat siap dengan apapun yang bakal terjadi. Lalu bagaimana tentang kisah para pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Merapi? Ada beberapa pengakuan dari pendaki yang pernah tersesat di sarang lelembut di Gunung Merapi. Gunung Merapi masih menjadi magnet bagi para pendaki. Kadang para pendaki ini kemudian lupa diri sehingga tersesat. Anehnya, lokasi tersesatnya para pendaki rata-rata justru di tempat yang terbuka, jauh dari hutan, yakni di kawasan Pasar Bubrah. Pasar Bubrah, sebuah julukan yang menyimpan berbagai misteri, hanya berjarak 1000 meter dari puncak. Inilah lokasi ideal untuk beristirahat dan kadang menjadi pemberhentian terakhir ketika Merapi meningkat aktivitasnya. Adalah Qodar Ramadan. Qodar sudah membuktikan misteri Pasar Bubrah yang diyakini sebagai sarang lelembut. Ketika mendaki Merapi, Qodar terpisah dari 2 rekannya. Berdasarkan informasi di Basarnas Kantor SAR Semarang, kontak terakhir Qodar dengan 2 temannya berlangsung jam 1:15 siang dengan lokasi kontak di Pasar Bubrah. Koordinator Basarnas Surakarta Amin Yahya menyebutkan bahwa tim SAR mendapat laporan tentang pendaki tersesat di Gunung Merapi dan langsung memberangkatkan tim penyelamat. Terpisahnya Qodar dari 2 rekannya itu jelas membuat panik temannya. Sebelum melapor ke posko pendakian, 2 temannya ini sempat mencari keberadaan Qodar. Lebih dari 3 jam mereka mencari di tengah keterbatasan komunikasi, sampai akhirnya mereka menyerah dan memutuskan melapor ke posko pendakian untuk diteruskan ke tim SAR. Qodar sendiri ditemukan tim SAR ketika sedang berjalan mendaki ke arah puncak. Kepada tim SAR, Qodar mengaku sempat bingung dengan jalur yang ada. Ia berjalan ke puncak tanpa sadar karena sempat menuruni sebuah jurang di pinggiran Pasar Bubrah. Saya sempat turun ke sebuah jurang, namun saya merasa salah jalur. Lalu saya kembali ke jalur semula, kata Qodar kepada tim evakuasi, sebagaimana ditirukan Amin Yahya. Cukup lama Qodar tersesat. Ketika hari sudah berganti, yakni sekitar jam 12:15 malam, ia bertemu dengan tim evakuasi. Untuk menjaga dari segala kemungkinan, Qodar langsung dievakuasi dan diajak turun. Saat tiba di posko, ia terlihat masih syok. Biasanya para pendaki Gunung Merapi memilih mendirikan tenda untuk beristirahat dan berlindung dari terpaan angin dingin yang sangat kencang di Pasar Bubrah. Pendakian yang biasanya diawali selepas Isya membuat para pendaki tiba di kawasan Pasar Bubrah saat hari masih sangat pagi. Kontur tanah yang lapang memudahkan pendaki mendirikan tenda. Ketika beristirahat inilah banyak kisah mistis beredar. Kadang-kadang terdengar suara gamelan dan suara orang ramai seperti sedang transaksi jual beli. Inilah sebabnya titik terakhir yang ideal untuk beristirahat ini dinamai atau dikenal sebagai Pasar Bubrah. Keyakinan bahwa Pasar Bubrah adalah sarang lelembut semakin menguat. Selalu ada atmosfer aktivitas jual beli pada malam hari hingga menjelang pagi. Jadi jika camping pada pagi atau siang hari, tidak akan terlihat aktivitas mereka. Sebuah kisah menyebutkan ada pendaki laki-laki sedang camping di sana. Dia merasa lapar sehingga ia jalan-jalan keluar tenda. Karena dalam benaknya, di luar tenda ada banyak warung jualan makanan. Ia sama sekali tidak sadar bahwa dirinya sedang ada di gunung. Mana mungkin ada pedagang di lereng Merapi. Pemuda pendaki itu mengaku membeli sebuah pisang ke pedagang di dekat tendanya.
Lain kisah dengan suara-suara gending atau gamelan yang kerap terdengar di pasar Bubrah. Ada dua mitos mengenai ini, bahwa suara itu memang adalah gamelan yang ditabuh oleh para hantu. Namun ada pula mitos logis yang berkembang, yaitu suara itu sebenarnya hanyalah embusan angin yang memang kencang di pasar Bubrah. Sebab pasar Bubrah sudah berada dan melintasi batas vegetasi, sehingga sama sekali tidak ada pohon yang menghalau laju angin di sana. Demikian kisah tentang sejarah dan mitos Gunung Merapi, dan juga kisah tentang pendaki yang mengalami hal mistis selama mendaki di Merapi. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.